Atau mungkin misalnya udah bekerja, udah ada perubahan, tapi gimana sih caranya biar lebih maksimalin lagi, biar lebih efektif lagi. Nah, barangkali belum ya ada yang belum kenal. Perkenalkan teman-teman, nama aku Desti Cahyani Tias. Aku biasa dipanggil Tiwit atau Desti juga boleh. Aku dari konsultan kecantikannya Moreskin gitu. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang selama beberapa jam ke depan ya. Mungkin batasnya adalah sampai jam 11 gitu ya. Itu udah 2 jam gitu ya, udah cukup lama. Oke, nah ini kan kita mau membahas tentang gimana sih cara supaya skincare kita itu lebih efektif gitu ya. Mungkin di sini coba ini ada beberapa pertanyaan ya, mungkin teman-teman bisa merasakan ya sebenarnya apakah selama ini skincare yang kita pakai itu udah maksimal belum ya. Terus kira-kira ada nggak sih kesalahan yang kita buat dalam melakukan skincare itu sehingga skincare kita tuh nggak maksimal gitu ya. Terus ada nggak sih cara supaya skincare kita itu bisa lebih maksimal juga gitu. Jadi kira-kira ada nggak kesalahannya, terus ada gimana sih caranya supaya skincare kita tuh lebih maksimal gitu. Atau nih pertanyaan yang untuk pembahasan hari ini adalah ada nggak yang udah pakai skincare lama, mungkin udah bertahun-tahun atau mungkin udah berbulan-bulan tapi hasilnya tuh gitu-gitu aja, atau malah ngerasa kurang bekerja skincare-nya dan nggak ada, atau malah nggak ada efek sama sekali gitu. Coba teman-teman ada nggak yang merasa selama ini udah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun pakai skincare tapi hasilnya tuh nggak maksimal gitu, atau mungkin hasilnya kok gitu-gitu aja, atau bahkan kayak nggak ada efek gitu. Pernah nggak teman-teman? Oke, coba pernah nggak nih? Kalau misalnya kan kadang ada nih beberapa customer, beberapa dari teman-teman tuh mungkin ada yang ngerasain bertahun-tahun tapi kok nggak ada perubahan, atau mungkin udah pakai 6 bulan lebih skincare itu nggak ada perubahan juga. Nah nih, saya kak udah bertahun-tahun tapi nggak ada hasil. Nah itu mungkin masih begitu-begitu aja nih muka. Nah mungkin ada penyebabnya pasti teman-teman, entah kesalahan dari kita atau memang skincare itu yang tidak bekerja di kulit kita. Nah ada banget mungkin cara pemakaiannya atau skincare yang salah gitu ya mbak. Nah itu kita akan bahas hari ini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngerasain yang seperti ini nih, kayak nggak ada efeknya, atau mungkin udah ada efek tapi tidak maksimal gitu ya, kayak kok kayaknya kurang ya gitu, apa ini udah maksimal atau belum. Nah teman-teman siapkan catatan ya, jadi kita akan bahas itu hari ini. Oke, nah sebelumnya adalah gini teman-teman, jadi memang nih ada kalanya dimana kita itu ketika pakai skincare itu skincare yang kita gunakan itu nggak maksimal. Itu bisa banget, ada kalanya seperti itu. Ada masanya juga ketika kulit kita itu tidak bisa menerima yang namanya efek skincare gitu. Jadi ada kalanya skincare itu nggak bekerja, nggak maksimal di kulit kita. Ada kalanya juga kulit kita itu malah nggak bisa menerima skincare-nya gitu. Entah banyak penyebabnya ya. Jadi kulit kita tuh malah nggak bisa ngerasain dari efek skincare itu gitu. Mungkin seharusnya bisa 100%, kalau terlalu sempurna kalau 100%, mungkin seharusnya bisa 90% kita rasakan atau 85% kita rasakan, tetapi yang kita rasakan hanya 50% atau 60% gitu ya. Nah biasanya ini ada faktor-faktor yang nggak kita sadari gitu. Jadi kenapa ya skincare kita itu nggak maksimal di kulit kita, atau mungkin kulit kita yang nggak bisa menerima skincare kita itu biasanya ada kesalahan, bukan kesalahan sih, mungkin ada biasanya faktor-faktornya itu karena dari diri kita sendiri gitu. Yang pertama, entah cara pemakaiannya kita yang salah, atau yang kedua mungkin ada hal yang nggak kita lakukan sehingga efeknya itu kurang bagus teman-teman gitu. Jadi dua hal ini tuh bisa banget bikin kulit kita itu nggak bisa menerima skincare dengan baik, atau mungkin skincare-nya yang nggak maksimal di kulit kita gitu. Jadi karena kita salah pakai,
salah pakai skincare-nya atau salah cara pemakaian skincare-nya selama ini. Ada juga yang karena mungkin ada suatu hal yang nggak kita lakukan sehingga skincare-nya itu jadi nggak maksimal gitu. Makanya nanti di sini kita akan bahas gimana caranya supaya skincare itu jadi maksimal. Karena memang ada beberapa hal yang nggak kita sadari, yang malah kita lakukan itu membuat skincare kita tuh jadi nggak maksimal seperti itu. Nah, yang pertama yang harus dipahami dari efek skincare itu adalah, ini teman-teman harus pahami ya, efek dari skincare itu yang pertama adalah efek skincare dengan kulit kita itu ibarat pasangan, ibarat kekasih gitu, ibarat apa ya, sepasang kekasih. Kenapa tuh kok sepasang kekasih gitu ya? Jadi kenapa kalau aku bilang kenapa efek skincare dengan kulit kita itu kayak pasangan kekasih, karena skincare itu memberikan sesuatu, menawarkan sesuatu, sedangkan kulit kita itu membutuhkan sesuatu. Jadi ngerti ya teman-teman, skincare yang kita pakai dengan kulit kita itu dia saling memberi dan menerima, take and give, kan kayak di hubungan ya, kalau kita pacaran, kalau kita menjalin hubungan gitu, itu kan kita harus memberi dan menerima ya, saling memberi dan saling menerima. Nah, ini sama dengan skincare dan kulit kita. Skincare itu menawarkan sesuatu, sedangkan kulit kita itu membutuhkan sesuatu. Makanya skincare dengan kulit kita itu harus sama-sama suka, istilahnya gitu, harus cocok, harus sama-sama suka, supaya apa? Bisa memberikan efek dari skincare itu. Kulit kita juga bisa menerima skincare tersebut, seperti itu gitu. Nah, kadang nih di dunia skincare seperti ini ya teman-teman, itu tuh memang tidak semua orang kulitnya itu cocok dengan satu skincare. Kalau misalnya semua jenis kulit, semua kulit yang ada di dunia ini gitu ya, maksudnya kulit semua orang yang ada di dunia ini cocok hanya dengan satu skincare, pasti nggak akan banyak skincare di Indonesia, pasti nggak akan banyak merek-merek skincare lainnya, pasti hanya satu skincare itu yang dipakai, karena satu merek skincare itu aja itu udah cocok di semua jenis kulit. Makanya nggak semua orang itu cocok dengan satu jenis skincare gitu. Makanya kadang kita tuh misalnya kita pakai produk A, di kita itu bisa cocok banget, tapi ternyata di teman kita itu benar-benar bikin perih, bikin jerawat. Itu bisa banget karena kondisi kulit kita itu semua orang itu berbeda-beda teman-teman gitu. Jadi gak semua itu bisa cocok dengan skincare yang kita pakai, begitupun sebaliknya, gak semua skincare yang dipakai orang lain yang ada hasilnya itu bisa cocok di kulit kita gitu. Misalnya ada serum gold. Nah, serum gold nih ternyata aku pakai, ya ampun cocok banget, bagus banget buat kulitku, bisa mencerahkan, bisa mengatasi flek hitam gitu ya. Tapi ternyata waktu aku kasih ke temenku nggak cocok sama sekali. Mungkin ada jerawat yang muncul atau mungkin malah bikin kulit dia perih. Nah, itu tuh bisa sangat terjadi dan itu sangat wajar di dunia skincare, teman-teman. Jadi aku tekankan ya, kalau misalnya kita itu nggak cocok dengan suatu produk, itu nggak masalah teman-teman. Maksudnya jangan diambil pusing. Kita cukup mungkin kalau memang nggak cocok sama sekali, kita hentikan, lalu kita bisa cari produk lain yang lebih cocok dengan kulit kita. Karena intinya skincarean itu juga harus cocok-cocokan dengan kulit kita gitu. Karena kulit kita nggak akan bisa menerima dengan baik kalau nggak cocok dengan skincare yang kita pakai gitu. Jadi memang harus suka sama suka gitu ya, antara kulit kita dengan skincare yang kita pakai itu harus saling suka supaya mereka itu bisa saling bekerja sama, saling memberikan efek yang baik gitu. Kulit kita bisa menerima skincare-nya juga bisa bekerja dengan baik di kulit kita, seperti itu gitu ya. Nah, jadi kalau di kondisi seperti ini tuh bukan berarti skincare kita nggak maksimal teman-teman, cuma karena bukan karena nggak maksimal, tapi memang karena belum cocok atau tidak cocok gitu. Jadi itu yang harus dipahami dulu yang pertama, kenapa kok mungkin ngerasa nggak maksimal, padahal sebenarnya bukan nggak maksimal, tapi
hanya mungkin tidak cocok dengan produknya gitu. Jadi entah nggak maksimal atau malah nggak bekerja sama sekali, seperti itu. Nah, itu yang pertama yang harus dipahami, efek dari skincare yang pertama. Yang kedua, misalnya kondisi kulit kita ini udah cocok banget nih sama skincare-nya. Jadi udah cocok, dalam arti cocok itu dia tidak menimbulkan masalah di kulit ya, mungkin nggak menimbulkan jerawat yang cukup lama, terus nggak menimbulkan perih gitu atau merah-merah. Nah, itu berarti cocok ya teman-teman. Nah, udah cocok nih skincare-nya, tapi kok kurang maksimal ya gitu. Nah, ini nanti yang akan kita bahas teman-teman. Jadi yang kejadian ini yang akan kita bahas. Jadi udah cocok nih. Jadi teman-teman itu bukan masalah nggak cocok lagi, tapi ini kondisinya teman-teman udah cocok, tapi kok gitu-gitu aja ya mukanya gitu, gitu-gitu aja ya efeknya. Nah, ini yang akan kita bahas nanti gitu. Gitu. Sampai di sini paham ya teman-teman? Banyak yang hadir, 102 orang. Oke, kita lanjut ya. Untuk pertanyaan, aku saranin nanti aja teman-teman tanyanya. Jadi pas di sesi pertanyaan, jadi nggak akan ketimbun, oke? Nah, next. Jadi ini ya, yang akan kita bahas adalah gimana kalau ceritanya nih kita udah cocok nih kak, tapi kok tetap nggak ada hasilnya gitu ya. Oke, kita bahas. Nah, gimana caranya supaya kulit kita itu bisa merasakan skincare yang lebih maksimal atau memaksimalkan skincare kita. Yang pertama adalah, maaf teman-teman. Oke, yang pertama adalah melakukan pembersihan dengan tepat. Nah, ini seringkali kita abaikan teman-teman, ya kan? Melakukan pembersihan dengan tepat, pembersihan wajah dengan tepat. Nah, ini cara pertama supaya kita bisa memaksimalkan skincare kita. Yuk ditulis. Yang pertama adalah melakukan pembersihan dengan tepat. Kenapa? Karena sel kulit mati dan minyak yang berlebih itu dapat menghambat penyerapan skincare. Nah, ini mungkin teman-teman suka sepelekan, suka dianggap hal kecil gitu ya. Padahal ini efeknya luar biasa gitu. Jadi gini teman-teman, ketika kita beraktivitas seharian gitu ya, kita keluar rumah, kita ketemu polusi udara, muka kita tuh ada minyaknya juga. Nah, namanya minyak dan kotoran-kotoran yang ada di wajah kita itu harus dibersihkan secara tepat dan sempurna gitu ya. Maksudnya tepat dan benar lah gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tidak melakukan pembersihan dengan benar, dengan tepat, ketika kita menggunakan skincare itu akan susah meresap gitu. Kenapa? Karena ibaratnya minyak dan kotoran-kotoran ini, sel-sel kulit mati yang ada di wajah kita itu melapisi kulit kita gitu. Jadi memberikan lapisan kulit kita, sehingga ketika kita mau pakai skincare, entah serum, entah krim gitu ya, itu dia malah menghambat penyerapannya gitu. Jadi malah mempersulit penyerapan, sehingga apa ya, skincare kita nggak bisa masuk dengan sempurna atau mungkin bahkan nggak bisa masuk sama sekali. Jadi apa ya, nggak ada efek yang kita rasakan teman-teman dari skincare kita gitu. Jadi harus melakukan pembersihan dengan tepat. Gimana caranya? Kita sering-sering melakukan double cleansing. Apalagi teman-teman yang suka pakai make up, itu wajib pakai micellar water atau pakai cleansing sebelumnya. Sebelum cuci muka tuh kita harus cleansing dulu, membersihkan dulu, baru kita cuci muka gitu. Jadi bagi teman-teman yang suka banget make up, nah setelah seharian beraktivitas terus kita mandi ya, mandi sorenya atau mandi malam, nah itu kan kita cuci muka. Disitulah sebelum cuci muka kita pakai micellar water dulu. Kalau dari Moreskin kita ada micellar water. Nah itu untuk membantu mengangkat kotoran, debu, bahkan sisa-sisa make up gitu. Jadi pasti kan masih ada nih make up-makeupnya, entah foundation, entah concealer yang kita pakai gitu ya. Nah kadang kalau misalnya kita cuma melakukan pembersihannya dengan sabun cuci muka, itu kadang kurang maksimal teman-teman. Jadi kadang masih ada sisa-sisa kotoran atau make up itu yang masih menempel di wajah kita. Makanya kita harus melakukan yang namanya double cleansing atau 2 kali pembersihan, dengan micellar water dulu, baru dengan sabun cuci muka yang kita pakai, seperti itu. Nah terus nih, misal gimana sih kak cara kita taunya kalau muka kita tuh udah cukup bersih,
setelah cuci muka gitu ya. Caranya adalah teman-teman ambil kapas, lalu teman-teman bisa tuangkan entah toner, entah face mist, entah cleansing whitening. Bisa kalau teman-teman pakai Natur atau More Skin Pink itu ada cleansing whitening. Ada kalau misalnya teman lagi pakai toner atau teman-teman ada pakai face mist, nah itu teman-teman tuangkan itu di kapas tadi. Lalu teman-teman usap aja perlahan, nggak usah digosok-gosok ya, diusap aja perlahan. Teman-teman bisa lihat di situ kalau di kapasnya masih ada kotorannya, entah sisa make up atau kotoran, biasanya kan agak hitam coklat gitu ya kalau dari wajah kita yang kotor. Nah, misalnya masih ada, berarti teman-teman belum 100% bersih, belum tuntas pembersihannya. Nah, itu kadang hal-hal kayak gitu tuh yang membuat skincare kita jadi nggak maksimal gitu. Makanya kita juga perlu ya teman-teman, namanya sabun cuci muka. Jangan menggunakan sabun cuci muka itu pakai sabun badan, sabun mandi. Jangan, karena itu berbeda dari segi bahannya, kandungannya dan manfaatnya itu jelas berbeda. Kita harus pakai sabun cuci muka itu ya memang sabun untuk wajah kita gitu. Jangan pakai sabun mandi. Terus kita juga ketika melakukan ketika kita mencuci muka kita itu juga jangan yang cuma dibusain, cuma disabun measure, atau kita harus yakin kalau wajah kita tuh benar-benar udah bersih. Kita lakukan pemijatan, kita benar-benar membersihkan, gak hanya kadang kan nih ada orang yang cuci mukanya itu cuma yang zut gitu, terus udah kelar cepet gitu kan, cuma di bagian satu daerah ini doang, yang penting kena sabun, yang penting berbusa. No, jangan. Kita harus yakin dan kita harus benar-benar pastikan kalau wajah kita tuh udah bersih pakai sabun wajah gitu, pakai sabun cuci muka kita. Biasanya tuh nanti di daerah hidung dulu, terus daerah pipi, bagian hidung di pinggir ini itu juga kadang kan ada kotorannya teman-teman. Lalu di bagian dahi, bagian dagu, biasanya tuh yang berminyak, daerah-daerah berminyak. Nah itu juga jangan lama-lama ya cuci mukanya, jangan lebih dari 1 menit lah gitu. Tapi kita benar-benar harus yakin kalau wajah kita tuh benar-benar bersih gitu teman-teman. Jadi jangan asal cuci muka, jangan asal pakai sabun cuci muka juga. Jadi benar-benar harus cocok, dan jangan pakai sabun mandi ya untuk sabun cuci muka gitu. Lalu juga lakukan double cleansing, yaitu bisa pakai micellar water gitu. Kalau dari More Skin bisa pakai micellar water gitu. Seperti itu teman-teman cara yang pertama. Nah ini mungkin coba ada sharing nggak? Kira-kira mungkin selama ini teman-teman cuma asal cuci muka gitu ya, cuma yang penting